Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindika Dima Khalifatin, mahasiswa Prodi Tadris Matematika dari IAIN Kediri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan integral Riemann dan teorema Fubini. Tidak lain, perhitungan ini digunakan untuk menghitung integral lipat atas daerah persegi panjang, khususnya pada integral lipat 2. Integral lipat 2 ini tidak lain juga bisa dinamakan atau bisa disebut untuk menghitung potongan luas volume pada ruang dimensi 3. Berikutnya, saya akan menampilkan sebuah soal ya. Bisa disebut dengan sebuah soal atau bersama yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Andaikan R-nya itu sama dengan X, Y, yaitu 0 sampai 2 untuk sumbu X-nya dan 0 sampai 4 untuk sumbu Y-nya. Ini untuk batasnya. 0 ini Nah, 0 ini untuk A-nya dan 2 ini untuk B-nya. Astagfirullahaladzim, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindika Dima Khalifatin, mahasiswa Prodi Tadris Matematika dari IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami tentang perhitungan integral Riemann dan teorema Fubini pada integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Oke, di sini saya memiliki sebuah soal di mana R ini adalah 0 sampai 2 untuk sumbu X-nya dan Y-nya, sumbu Y-nya 0 sampai 4. Ini sebuah batas yang kita gunakan nanti. Nah, sekarang hitunglah integral R fx, y dA dengan fungsi sebagai berikut. Nah, fungsi fx, y sama dengan 8 min x kuadrat min y. Nah, pertama sebelumnya saya tampilkan sebuah gambar, dua gambar ini ya. Gambar di sebelah kiri ini merupakan ekspresi dari fx ini tadi, fx, y fx, y sama dengan 8 min x kuadrat min y. Saya peroleh gambar 3 dimensi seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini kan ada bangun sebuah balok, tapi nanti kita gunakan bukan balok utuh, bukan balok sebenarnya, karena di sini ada sebuah kurva. Nah, ini ya. Setelah itu saya ambil pada sebagian gambar ini sesuai batas yang saya buat, yaitu 0 sampai 2 untuk sumbu X-nya dan 0 sampai 4 untuk sumbu Y-nya, sehingga diperoleh gambar di sebelah kanan ini. Nah, pertama kita akan menyelesaikan integral lipat 2 atas daerah persegi panjang ini dengan menggunakan integral Riemann. Sehingga kita peroleh ya. Kita peroleh gambar berikutnya, yaitu tentang pembagian partisi.
Di sini saya membagi 4 partisi. Integral Riemann ini kita butuhkan sebuah partisi ya. Sehingga saya bagi 4 partisi ini, di mana ada sebuah titik tengah ini tidak lain dari sebuah tinggi bangun ruang tadi. Kita peroleh titik pusat X, Y-nya yaitu partisi 1 diperoleh titiknya yaitu 0,5 dan 1. Dan partisi 2 diperoleh titiknya 0,5 dan 3. Untuk partisi 3 diperoleh 1,5 dan 1. Dan partisi 4 diperoleh titiknya yaitu 1,5 dan 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan titik-titik tersebut, titik-titik ini tadi, ke dalam fungsi X, Y. Sehingga diperoleh seperti ini. X1 dan Y1-nya itu tadi kan 0,5 dan 1. Ketika kita substitusikan kepada fungsi X, Y-nya, kita peroleh 6,75. Paham ya teman-teman? Dari sini kita tinggal memasukkan saja untuk X dan Y-nya. Tadi kan persamaannya 8 min X kuadrat min Y. Kita ganti saja X-nya berapa, Y-nya berapa. Sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Dan seterusnya ya. Selanjutnya diperoleh lagi tentang delta AK-nya. Delta AK itu disebut dengan bisa dikatakan yaitu luas dari salah satu partisi ini. Luas dari partisi ini. Satu partisi ini. Setiap partisi ini kan sama ya. Panjangnya 2 satuan. Lebarnya 1 satuan. Nah, luas itu adalah panjang kali lebar. Jadi, luas partisi panjang kan panjang kali lebar. Jadi, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 4 partisi ini kan sama ya. Sama. Jadi, kita peroleh delta AK-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya, kita masuk ke rumus untuk integral Riemann. Integral lipat 2R fx, y dA itu sama dengan sigma fx bar k, y bar k dikali delta AK. Sehingga diperoleh nih 2 ini delta AK-nya tadi ya, dikali sama saja ya, dikali sigma fx bar k, y bar k. Nah, berikutnya kita ekspresikan di sini. Sigma itu adalah jumlah dari keseluruhan tadi, fx, y tadi. Ya, ini. Sehingga 2 dikali jumlah dari semua titik yang sudah disubstitusikan kepada fx, y-nya tadi. Sehingga diperoleh 2 kali 19 sama dengan 38. Nah, baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan integral lipat 2 atas daerah persegi panjang menggunakan teorema Fubini. Itu bisa dikatakan dengan nilai eksak. Rumusnya sama, integral lipat 2R, ini integral R, fx, y dA sama dengan, saya ingatkan lagi bahwa integral lipat 2 ini tidak lain adalah kita menghitung pada volume dari bangun ruang pada dimensi 3.
Oke, saya lanjutkan. Ini tadi dari rumus ini kita masukkan fx, y-nya ya, 8 min x kuadrat min y, sehingga integral lipat 2 ini kita lihat sebelumnya bahwa pada batas 0 sampai 2 dan 0 sampai 4. F8 min x kuadrat min y dy dx. Kenapa dy dx? Karena saya ambil ekspresi tersebut dengan sejajar sumbu y tegak lurus pada sumbu x, sehingga integral untuk yang pertama ini batasnya 0 sampai 2 pada sumbu x. Nah, untuk yang kedua, integral yang kedua itu batasnya 0 sampai 4. Sehingga integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 4, f8 min x kuadrat min y dy dx sama dengan kita integralkan ini dulu pada sumbu y, sehingga diperoleh 8 integral 0 sampai 2 8y min x kuadrat min 1/2y kuadrat dari batas 0 sampai 4. dx nya ini tetap ya, jangan dihilangkan, dx tetap, ditulis tetap. Terus sama dengan integral 0 sampai 2 kita masuk, setelah itu kita substitusikan ini batas 0 sampai 4 nya ini kita substitusikan kepada variabel y, sehingga integral 0 sampai 2 8 kali 4 min 4 kali x kuadrat min 1/2 kali 4 kuadrat min 0. Diperoleh integral 0 sampai 2 32 min 4x kuadrat min 8 dx. Nah, setelah itu kita integralkan kepada sumbu x-nya. Jadi min 4/x min 4/3 x pangkat 3 ditambah 24x dari batas 0 sampai 2. Maka sama dengan min 4/3 kali 2 pangkat 3 ya, kita masukkan saja, tinggal kita masukkan, ditambah 24 dikali 2. Saya tidak menuliskan min 0-nya karena sudah jelas ya, min 0 dah 0 gitu aja. Jadi sama saja kita tulis seperti ini. Sehingga diperoleh hasil min 32/3 ditambah 48, hasil akhir yaitu 37 1/3 tadi ya. Nah, dari hasil perhitungan antara integral Riemann dan teorema Fubini ini tadi kan tidak sama. Nah, ya kan tidak sama. Kenapa tidak sama? Berikut saya akan menjelaskannya. Dari perhitungan antara integral Riemann dengan teorema Fubini ternyata diperoleh hasil yang tidak sama. Sebab pada saat kita menghitung dengan definisi ya, yang kita hitung adalah balok, sedangkan bentuk yang sebenarnya itu bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Nah, sesuai definisi Riemann, formula yang dipakai adalah luas alas dikali tinggi, di mana tinggi ini yang dipakai adalah titik tengah tadi ya, tengah tadi. Oleh karena itu jelas bahwa di situ ada selisih volume dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Maka kita peroleh kesimpulan bahwa selisih itulah yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak dan integral Riemann. Jadi bisa kita pahami
bahwa semakin banyak partisi, maka nilai akan semakin mendekati perhitungan nilai eksak. Nah, teman-teman sudah paham ya? Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.